Sekarang lingkupnya lebih kecil lagi, yaitu perusahaan di mana rekan-rekan saat ini bekerja ini core bisnisnya apa? Perusahaan ini bergeraknya di bidang apa? Nah, di sini kita akan diberikan beberapa opsi. Opsi yang pertama itu ada engineer, ada multimaterial detailer, precast concrete detailer, dan steel detailer. Ini untuk Tekla yang saat ini saya install. Bisa jadi seperti yang saya utarakan tadi sebelumnya, mungkin nanti di tahun 2000 yang versi 2023 dan seterusnya ternyata ada penambahan lagi yang lebih detail. Nah, bisa jadi nanti akan ada tambahan lagi. Nah, karena konteksnya kita adalah belajar, otomatis rekan-rekan silakan pilih yang all. Nah, pertanyaan sekarang, kalau seandainya saya pilih engineer apa? Kalau saya pilih multimaterial apa? Kalau saya pilih precast apa? Nah, ini perkaranya adalah cakupan dari fitur yang ada. Jadi nanti ketika kita masuk ke Tekla ini, itu ada beberapa detail, ada beberapa toolbar yang harusnya kita bisa gunakan kalau seandainya kita pilih all, karena memang kita milihnya untuk klasifikasinya itu lebih detail, misalnya contoh di steel detailer ya, otomatis selain pekerjaan baja, kita akan ditangguhkan, akan di hidden, jadi otomatis kita tidak akan bisa menggunakan fitur tersebut. Nah, perkaranya ini masuk lagi ke ranah untuk komersil. Jadi ini kurang lebih adalah dari pihaknya Tekla memberikan opsi ketika rekan-rekan ingin membeli secara keseluruhan lisensi ternyata harganya mahal. Nah, otomatis dia memberikan opsi kalau memang Bapak bekerja di bidangnya hanya baja, ya silahkan beli yang untuk baja saja. Secara harga bisa lebih murah. Nah, kurang lebih gambarnya seperti itu. Jadi secara fungsi dan secara komersil. Nah, karena konteksnya kita sekali lagi kita sedang belajar, otomatis kita pilih yang all. Nah, lalu masuk kita ke langkah selanjutnya. Kita tadi bicaranya adalah region, yaitu adalah masuk ke suatu negara. Kita masuk lagi ke lingkup yang lebih kecil, yaitu adalah di mana perusahaan rekan-rekan saat ini belajar. Nah, masuk ke fase yang lebih rinci lagi, lebih detail lagi, lebih kecil lagi. Yaitu apa? Posisi rekan-rekan, jabatan rekan-rekan di perusahaan tersebut. Di sini akan diberikan opsi lebih banyak lagi. Ada viewer, ada drafter, project manager, construction viewer, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya apa ini? Ini fungsinya apa? Ya, yang seperti tadi kita bahas di role, sama, tidak berbeda. Yaitu adalah terkait hubungannya dengan masalah komersil. Itu yang pertama. Lalu yang kedua fungsi. Jadi ketika rekan-rekan masuk ke mode viewer, ya secara otomatis rekan-rekan hanya sebatas penonton saja. Ketika kita buka gambar, ketika kita buka model, itu tidak ada yang bisa kita edit sama sekali. Jadi hanya sebatas penonton saja, tanpa kita bisa melakukan proses apapun di dalam model tersebut. Nah, itu pun berlaku ke drafter. Nah, drafter itu sama. Di Tekla ini kita tidak bisa melakukan proses editing pada model. Yang kita bisa lakukan hanya editing untuk gambar saja, karena memang difungsikan hanya untuk drafter. Nah, dan seterusnya menyesuaikan dengan apa yang sudah diberikan oleh Tekla sesuai dengan opsi yang ada. Nah, sekali lagi karena memang konteksnya kita belajar, silakan rekan-rekan pilih full. Nah, jadi rekan-rekan tahu nih nanti, ini apa sih kok ada banyak sekali pilihan? Apa sih perbedaannya ketika kita menggunakan A, ketika kita menggunakan B, C, dan seterusnya? Oh, ternyata seperti ini. Jadi rekan-rekan nanti ketika ada teman lain yang ingin belajar ke rekan-rekan saat ini yang sudah mengenal, sudah mengerti, dan sudah paham nantinya, jadi bisa menjelaskan secara terperinci, ini kenapa sih? Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Oke, kalau memang sudah, kita langsung oke. Oke, nah, di sini ketika rekan-rekan sudah klik oke, secara otomatis Tekla akan memberikan dialog box tampilan seperti ini, yaitu adalah welcome to Tekla Structure dengan pilihan seperti ini. Ini di software manapun ketika kita masuk suatu software. Oke, nah untuk lebih detailnya di Tekla ini hanya memberikan dua opsi, yaitu adalah opsi membuat baru, yaitu dimasukkan ke dalam informasi new, lalu masuk ke yang selanjutnya itu adalah open, yaitu adalah membuka model yang sudah ada, karena memang kita baru saja memulai, jadi silahkan pilih ke new. Nah, lalu kita akan didukung beberapa menu bar yang ada di atas sini. Nah, di sini nanti rekan-rekan apabila ada yang menggunakan Tekla versi 2015 ke atas ya, itu akan diberikan tampilan yang sangat berbeda. Saya katakan sekali lagi, yang sangat berbeda.
tapi tidak membedakan fungsi antara yang kita gunakan sekarang dengan yang terbaru. Nah, memang seperti yang saya utarakan di webinar sebelumnya, Tekla semenjak diakuisisi oleh Trimble, dia mencoba memberikan tampilan kurang lebih menyerupai dengan SketchUp, karena memang salah satu produknya Trimble itu adalah SketchUp, yang memang secara tampilan lebih menarik kalau kita lihat, karena memang produk yang dijual oleh dia itu adalah hasil dari renderan ataupun hasil dari 3D yang akan kita presentasikan untuk arsitektur, mungkin seperti itu. Oleh karena itu mungkin dari situ Tekla mencoba merubah tampilan dari Trimble mencoba mengubah tampilan dari Tekla supaya lebih menarik, kurang lebih seperti itu. Tapi secara fungsi tidak ada yang berbeda. Secara fungsi tidak ada yang berbeda, hanya fitur-fiturnya saja dan toolbar-toolbarnya. Kalau kita bicara 2015 ke atas, buat saya lebih simple. Dan untuk Tekla structure operator ataupun usernya yang memang udah senior, memang rata-rata mereka kan menggunakan Tekla yang versi lama, jarang sekali menggunakan versi yang baru. Kalau memang tidak kepepet ataupun tidak kondisinya tidak sedang dikejar-kejar kerjaan, biasanya mereka sambil belajar untuk yang terbaru, karena ada beberapa fitur yang memang sedikit membantu kita, terlepas dari kondisi Tekla yang versi lama sudah sangat powerful sekali. Oke. Nah, setelah kita mengetahui fungsi dari toolbar, lalu menu bar juga ya ada di sini. Nanti akan kita bahas satu persatu ketika proses modeling. Kita masuk ke grid line. Nah, di sini rekan-rekan akan diberikan tampilan grid line seperti halnya ini. Nah, lalu rekan-rekan bisa melakukan proses rotating ataupun berpindah posisi dengan cara yang pertama menggunakan Ctrl R. Maaf. Yang pertama adalah menggunakan Ctrl R. Pertama adalah Ctrl R. Nah, lalu perhatikan di pojok kiri bawah, rekan-rekan akan diberikan command pick position. Nah, silakan tentukan sumbu putarnya di mana. Misalnya contoh di sini. Nah, setelah kita klik akan ada tampilan tangan. Nah, di sini kita bisa melakukan proses rotating dengan cara klik kiri sambil di drag. Saya ulangi lagi. Silakan Ctrl R. Lalu pilih posisi di mana rekan-rekan akan meletakkan sumbu putarnya. Misal di sini saya pindahkan. Oke, setelah kita klik akan muncul simbol tangan ataupun kursornya berubah menjadi pen biasanya kalau saya di CAD. Tinggal kita rotate dengan cara kiri kita tahan. Nah, sesuaikan saja kebutuhan. Nanti untuk sumbu putarnya ataupun porosnya akan ada di situ terus, tidak akan pernah berpindah-pindah. Nah, itu metode yang pertama. Metode yang kedua, rekan-rekan bisa menggunakan fungsi silahkan klik V yang ada di keyboard. Sama, ini menentukan di mana sumbu putarnya. Misal saya letakkan di sini. Nah, di sini tidak akan muncul lambang tangan karena kita hanya menentukan sumbu putarnya saja ada di mana. Nah, setelah itu bagaimana cara proses rotate-nya? Silahkan rekan-rekan tahan kontrol yang ada di keyboard. Lalu silakan rekan-rekan kondisinya klik drag untuk scroll yang ada di mouse ataupun klik tengah, sama di drag juga. Nah, silakan diatur. Saya ulangi sekali lagi, silakan klik V yang ada di keyboard, tentukan sumbu putarnya ataupun porosnya ada di mana, misal di sini. Lalu silakan lakukan rotate dengan cara kontrol ditahan, lalu gunakan scroll. Nah, sama. Berarti kita untuk melakukan proses rotating ataupun bahasa yang mungkin dikira adalah 3D orbit, menggunakan ada dua pilihan, ada dua opsi. Yang pertama menggunakan Ctrl R, tentukan sumbu putarnya berubah menjadi pen tangannya, lalu silakan klik kiri tahan. Atau menggunakan fungsi yang nomor 2, silakan di V, tentukan sumbu putarnya di mana atau porosnya, lalu silakan kontrol ditahan, gunakan scroll. Nah, di sini rekan-rekan mau menggunakan yang Ctrl R atau V itu silahkan, nyamannya seperti apa tidak menjadi masalah. Jadi jangan berpatokan harus Ctrl R atau harus V, enggak. Jadi mana yang menurut rekan-rekan oh ini enak. Atau kalau rekan-rekan memang kondisinya mau langsung tanpa istilahnya sudah terbiasa, Ctrl R pun tanpa kita meletakkan sumbu putaran pun tidak masalah. Nah, dimanapun bisa kalau seandainya seperti ini. Cuma memang porosnya masih di tempat yang tadi kalau berubah. Kurang lebih begitu. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja. Oke, itu mengenai 3D orbit. Nah, lalu
Di sini Tekla itu memberikan bantuan ketika kita akan membuat tampilan yang ada di model ini menjadi tampak dua dimensi. Jadi bukan dua dimensi ya, tapi tampak menjadi tampak dua dimensi. Jadi bukan dua dimensi, tapi menjadikan tampak tersebut menjadi dua dimensi saja. Jadi rekan-rekan bisa melakukannya dengan cara Ctrl P seperti ini. Nah, terus pertanyaannya ini kurang gambarnya seperti apa sih kok tiba-tiba jadi seperti ini? Jadi bahasanya adalah seperti ini. Jadi rekan-rekan sebenarnya awalnya adalah posisi seperti ini. Nah, karena kita ketika kita mencoba ini menjadikan tampaknya menjadi dua dimensi, ini kan kesulitan secara sumbunya tegak lurusnya, ya kan? Nah, oleh karena itu Tekla memberikan bantuan, yaitu dengan cara Ctrl P. Jadi posisinya benar-benar tegak lurus. Jadi teman-teman tidak perlu lagi saya mengotak-atik memastikan bahwa apakah benar ini tegak lurus. Cukup dengan Ctrl P. Dia akan sangat-sangat membantu sekali ketika rekan-rekan membutuhkan posisi ini. Dan rekan-rekan tidak hanya diberikan opsi dalam bentuk keyboard, bisa menggunakan fungsi dari ada menu bar. Dia ada di sini. Switch to 3D Auto Plane, Ctrl P. Jadi masuk ke menu bar view, lalu masuk ke switch to 3D atau plane. Nah, sama. Jadi rekan-rekan diberikan dua opsi, bisa melalui fungsi dari keyboard, atau rekan-rekan bisa menggunakan fungsi dari menu bar view, lalu masuk ke switch to 3D or plane. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, saya lanjut dulu ya. Rekan-rekan yang sekiranya ada yang bertanya, silahkan bertanya di chat saja. Nanti akan saya jawab ketika kita masuk sesi mencoba. Jadi tidak masalah, saya akan tetap jawab setiap pertanyaan rekan-rekan nanti. Silakan ada yang mau ditanyakan, ketik saja di chat, nanti akan saya jawab. Saya lanjut lagi dulu ya. Oke. Setelah kita masuk proses mengetahui fungsi dari 3D ataupun untuk menyatakan dia tampak dua dimensi tadi, sekarang kita akan mencoba mengatur dari grid line-nya. Jadi kenapa saya jelaskan dulu mengenai 3D orbit ataupun fungsi dari plane tadi, itu supaya kita mengetahui. Karena untuk mengetahui grid line ini, kita harus tahu dulu mengenai posisi dia. Oke, saya lanjut. Nah, di sini rekan-rekan harus mengatur posisi ataupun besaran dari grid line yang akan kita gunakan. Dengan cara seperti apa? Tadi, dengan cara double klik bisa, atau rekan-rekan bisa pilih grid line-nya, lalu klik kanan properties. Saya ulangi sekali lagi, rekan-rekan bisa melakukan proses editing untuk grid line-nya dengan cara silakan double klik grid line-nya, akan muncul dialog grid, atau rekan-rekan bisa menggunakan metode klik grid line-nya, klik kanan properties. Nah, mana yang lebih enak, mana yang lebih mudah, silakan rekan-rekan yang menentukan. Jadi tidak ada patokan apakah saya harus double klik ataupun klik kanan properties, silakan sesuaikan dengan kebutuhan. Itu untuk menampilkan dialog box grid line. Nah, di sini ketika sudah muncul, kita baru bisa nih melakukan proses editing untuk besaran grid line sesuai dengan project yang memang sedang kita hadapi. Nah, sekarang kita akan diberikan tampilan koordinat, label, line extension, dan seterusnya. Jadi di sini ada subjudul untuk grid line ini adalah koordinat, label, line extension, origin, dan juga magnetism. Nah, untuk case-nya save load sama save as, saya minta tolong abaikan ya. Karena memang untuk saat ini, case-nya ini untuk di grid line tidak terpakai. Jadi ketika nanti teman-teman menggunakan fitur yang lain, baru terpakai, nah itu baru kita bisa bahas. Kalau untuk konteksnya ini, silahkan diabaikan dulu untuk save load dan save as. Nanti ketika kita sudah mengetahui, oh ternyata seperti ini toh. Nah, jadi kita tahu bahwa di grid line ini tidak akan pernah terpakai. Kalaupun terpakai pun sangat minim sekali. Oke, saya lanjut ya. Untuk subjudul yang pertama, kita akan bahas koordinat dan label. Nah, pertanyaannya kenapa kok saya membahasnya itu langsung dua subjudul, yaitu adalah koordinat dan label. Karena untuk koordinat dan juga label itu memiliki fungsi yang berkesinambungan. Kenapa? Karena koordinat mengatur jarak ataupun dimensi dari suatu grid line yang ada di sini. Sedangkan label itu mengatur penamaan dari setiap grid line yang akan kita atur. Nah, jadi teman-teman ketika melakukan proses modifikasi koordinat, pastikan kita juga melakukan modifikasi di label.
Kalaupun ketinggalan, kita modify terus ada yang kelupaan ataupun ada yang mungkin belum kita atur, tidak menjadi masalah. Hanya saja saya menekankan bahwa kedua subjudul ini, koordinat maupun label ini sifatnya adalah kesinambungan, jadi saling keterkaitan. Ketika kita mengatur ini, pastikan ini juga kita atur. Oke, saya lanjut lagi. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama adalah mengenai koordinat. Koordinat di sini kita akan diberikan opsi untuk mengatur sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Nah, di sini kalau kita perhatikan, rekan-rekan akan diberikan opsi di mana koordinat itu akan dituliskan 0 terlebih dahulu, yang artinya kita start dari titik 0, baik itu sumbu X, sumbu Y, maupun sumbu Z. Sudah? Nah, lalu di sini kita akan diberikan defaultnya dia itu informasi 2 kali 3000. Yang artinya apa? Artinya di sumbu X itu ada grid line dengan jarak 3000 sebanyak 2 kali. Kita cek apakah benar, kita pastikan dulu. Di sini sumbu X ada 3000 dan 3000. Oke, sebelum saya lanjut lebih jauh, saya jelaskan dulu. Di Tekla itu kita punya 3 UCS ya. Jadi teman-teman, rekan-rekan jangan kaget ketika nanti kok saya perhatikan di sini ada UCS-nya di sini Z, tapi di sini nanti bisa jadi X. Nah, jadi saya jelaskan dulu supaya rekan-rekan jangan sampai salah penafsiran mengenai UCS, karena emang di Tekla itu punya UCS yang variabelnya banyak. Yang pertama itu adalah UCS milik grid line, yang ada selalu di grid line-nya, menempel di grid line-nya. Kita dapat perhatikan dia ada di sini. Ada sumbu Z, ada sumbu X, dan juga sumbu Y. Ini adalah UCS milik grid line. Lalu yang kedua, itu UCS milik global, yaitu ada di pojok kanan bawah. Kenapa saya katakan UCS global ini berbeda dengan ini? Karena UCS global ini bisa kita atur UCS-nya. Bisa jadi sumbu Z-nya ada di X ataupun di Y. Itu berlaku sama ketika saya mau buat sumbu X-nya itu ada di Z ataupun di Y. Atau bahkan kondisinya tidak tegak lurus. Bisa jadi ketika saya punya suatu objek dengan kemiringan tertentu. Saya ambil contoh ya. Misal saya letakkan objek di sini, lalu saya ambil tambahan informasi, lalu saya klik. Nah, kalau kita perhatikan, untuk UCS-nya dia miring. Ini saya buat tampak di 2 dimensi dengan cara Ctrl+P. Oke. Nah, rekan-rekan bisa perhatikan, UCS-nya berbeda kan, berubah dia. Bentuknya miring sesuai dengan kebutuhan yang ada di sini. Nah, kalau kita perhatikan di grid line sendiri tidak ada perubahan apapun, karena memang UCS di grid line dan juga UCS global ini tidak memiliki hubungan apapun. Jadi ketika rekan-rekan sedang melakukan pengaturan grid line, ya pastikan yang kita jadikan patokan ataupun tujuan hanya di sini saja, bukan ini. Jadi hati-hati rekan-rekan, kalau seandainya sedang proses belajar, perhatikan baik-baik ketika kita melakukan proses editing untuk grid line, hanya kita fokusnya hanya ke UCS yang ada di sini saja. Oke, jadi kita udah tahu bahwa UCS ada 3. UCS yang pertama adalah UCS milik grid line, lalu UCS yang kedua adalah UCS yang milik global, dan yang terakhir itu adalah UCS milik objek itu sendiri. Oke, ini coba saya kembalikan lagi ya, UCS-nya tegak lurus ataupun sesuai dengan ini. Saya kembalikan lagi. Nah, saya Ctrl+P lagi. Nah, posisi sudah tegak lurus. Oke. Nah, yang terakhir adalah UCS milik objek itu sendiri. Otomatis kalau kita bicara objek itu sendiri, berarti terhadap objek yang ada ini. Misalnya kita ambil contoh. Di sini dikatakan kita punya suatu objek dengan kondisi yang sangat berbeda jauh dengan UCS-nya, baik UCS grid line ataupun UCS yang ada di global. Oke, nah di sini kalau kita perhatikan, saya double klik ya. Untuk kasus ini rekan-rekan tidak perlu memperhatikan prosesnya, tapi perhatikan saja hasilnya karena kita belum masuk fase ke ini. Jadi teman-teman hanya memastikan bahwa hasilnya sesuai dengan apa yang saya infokan. Oke, kita masuk di sini. Dikatakan di sini kita punya sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Nah, ketika saya memberikan informasi di sini, contoh saya memberikan informasi misal nih, minus 300. Lalu saya modify. Nah, kalau kita bicaranya ini adalah sumbu X, otomatis patokannya kemana? Ke grid line kah? Ke global kah? Ternyata setelah kita cek, tidak. Kenapa? Karena
sumbu X yang ada di sini itu sangat jauh berbeda dengan kondisi objek yang ada. Berikut juga dengan yang ada di global. Nah, berarti ini mempunyai UCS sendiri ketika kita berbicara informasi yang ada di atribut milik dari objek ini. Nah, di sini dikatakan sumbu X. Lalu di sini dikatakan juga ada lagi sumbu X yang lain. Saya tambahkan 300 juga. Nah, oke. Nah, itu pertanyaannya, di sini kok bisa minus 300, dia malah tambah panjang ke sini, bisa plus 300 malah tambah panjang ke sini. Nah, pertanyaannya berarti ini benar-benar UCS dong. Kenapa? Kalau kita cari UCS, berarti kita tahu bahwa akan ada yang namanya plus minusnya. X negatif, X positifnya di mana. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika titik kuning menuju titik warna pink ini ataupun ungu ini, itu adalah sumbu X positif. Jadi, pastikan bahwa ketika kita melihat ada warna kuning, titik warna kuning menuju titik warna pink atau ungu ini, itu adalah sumbu X positif. Oleh karena itu, ketika saya meletakkan informasi di sini negatif, dia akan lebih jatuhnya keluar, bukan masuk ke dalam. Jadi ini sangat berfungsi sekali ketika rekan-rekan memastikan bahwa saya ingin menambahkan panjang pada suatu objek ketika objek tersebut ternyata kurang panjang, misalnya itu dengan menggunakan metode ini. Karena kalau seandainya rekan-rekan memberikan informasi, misalnya contoh nih di sini minus 300, tapi niatnya adalah menambahkan 300, jatuhnya bukan keluar tapi malah masuk ke dalam. Nah, karena apa? Karena yang seperti saya infokan sebelumnya bahwa titik warna kuning menuju titik warna pink ataupun ungu ini adalah sumbu X positif. Jadi pastikan ketika rekan-rekan ingin menggunakan fitur ini untuk nominalnya disesuaikan apakah minus ataupun plus. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, nah jadi itu adalah informasi yang bisa saya berikan dulu di awal untuk mengenai UCS. Jadi rekan-rekan supaya tidak terkecoh ketika melakukan proses editing, kok berbeda ya UCS yang ada di pojok kanan bawah sama UCS yang melekat pada grid line. Oke, nah saya kembali lagi ke fungsi dari grid line ya. Jadi tadi mengenal UCS sedikit supaya rekan-rekan tahu saya mengambil informasi X, Y, Z-nya ini yang mana. Jadi apakah yang ini pojokan bawah yang terlihat ya, atau yang ini? Nah, saya pastikan kita gunakan yang ada di sini kiri ya. Karena apa? Memang fungsi dari UCS yang ada di sebelah kiri ini hanya untuk grid line saja, kurang lebih seperti itu. Oke, saya kembali lagi ke informasi yang sudah ada. Di sini dikatakan kita punya jarak 3000 sebanyak 2 kali, berarti ada 1 3000 dan 2 3000. Kita bisa cek menggunakan ini user. Saya pastikan bahwa ini nilainya adalah 3000, sorry. Oke, ini 3000, klik 1, keluarkan informasinya 3000 juga. Nah, berarti apa yang ada di sini itu sesuai. Jadi tidak ada yang mengada-ngada, jadi sesuai. Berarti keterangannya 3000 ya 3000 dan sebanyak 2 kali juga sesuai dengan kebutuhan. Oke, lalu yang selanjutnya untuk sembunyinya pun sama. Diketahui informasi yang diberikan adalah 3000 sebanyak 3 kali, karena di sini dikatakan 3 kali 3000. Otomatis di sini kita mempunyai jarak sebesar 3000 sebanyak 3 kali, 1, 2, dan 3. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu adalah mengenai fungsi dari nominal yang akan kita masukkan ke koordinat. Nah, kalau seandainya nih pertanyaannya, kalau seandainya saya punya jarak yang berbeda bagaimana? Misalnya contoh, saya punya jaraknya ini benar 3000. Ternyata untuk BC-nya ini saya bukan 3000, saya 4000. Lalu saya butuh lagi satu grid line dengan nominal 6000. Nah, cara inputnya bagaimana? Nah, begini caranya. Silakan rekan-rekan blok dulu yang sudah ada ini, atau bisa dihapus karena memang kan yang kita butuhkan yang pertama 3000 sudah. Lalu teman-teman silakan bergeser ke belakang, beri spasi. Saya ketik 4000, beri spasi lagi, saya ketik 6000. Nah, pertanyaannya fungsi dari spasi ini apa? Spasi ini adalah pembeda karakter satu dengan karakter yang lainnya. Jadi kalau nanti rekan-rekan tidak memberikan spasi, yang terjadi adalah ketika saya mengetik 4000 langsung 6000, yang terbaca itu bukan 4000 dan 6000, tapi yang terbaca adalah 40.000, sorry, 4
40, 6.000. Nah, jadi jatuhnya begitu. Jadi informasi yang diberikan malah jadi kacau. Oleh karena itu, rekan-rekan pastikan ketika sudah menentukan suatu nominal dan itu sudah oke, silakan beri spasi yang artinya pembeda antara karakter yang satu dengan karakter yang lainnya. Nah, kalau ternyata saya ada yang sama, bagaimana? Ya udah, yang sama yang mana? Misalnya contoh 6.000, ya udah. Rekan-rekan tinggal ketik aja 2 kali 6.000 seperti itu. Jadi silakan rekan-rekan nanti tinggal menyesuaikan saja. Kalau kondisinya memang dibutuhkan, kita tinggal input. Kalau memang tidak, ya gunakan informasi yang sesuai saja. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini kita sesuaikan. Lalu kita coba modify. Saya yes. Do you want to change the coordinate? Silakan yes. Oke, sudah. Nah, rekan-rekan sekarang sudah diberikan informasi terbaru, yaitu mengenai jaraknya sudah berbeda. Nah, lalu seperti yang saya utarakan di awal tadi, kenapa ketika kita melakukan proses editing koordinat itu harus berikut dengan label, ya seperti ini. Karena ketika rekan-rekan sudah menyatakan informasinya bertambah tanpa menambahkan informasi yang ada di label, yang terjadi adalah kita tidak memiliki informasi tambahan di sini. Jadi kosong. Jadi rekan-rekan ketika, oh saya ada tambah nih, di sini 1, 2, 3, 4, berarti di sini keterangannya harus 5. Kenapa? Karena kan di sini kita punya ukurannya 4, 1, 2, 3, 4, otomatis script line-nya ada 5. Jadi kita tambahkan lagi, misal B, E, lalu silakan rekan-rekan modify. Maaf, diklik dulu, baru kita modify. Oke, nah jadi kurang lebih seperti itu kondisinya. Teman-teman sesuaikan saja. Kalau seandainya memang ada kebutuhan yang berbeda untuk nya tinggal disesuaikan. Ini pun sama, kalau seandainya berbeda tinggal diatur. Kondisinya seperti itu. Oke, lalu mengenai label sendiri untuk X dan Y-nya, teman-teman jangan berpatokan bahwa wah, saya lihat di sini informasinya satu sudah menggunakan alfabet, yang satu menggunakan angka. Terus gimana dong? Apakah kita tidak bisa melakukan misalnya modifikasi, yang satu mungkin A1, B1, C1, oh tidak menjadi masalah. Jadi label ini sifatnya adalah manual. Jadi teman-teman tidak kondisinya tidak harus menggunakan ataupun terpaku dengan kondisi yang ada. Jadi kalau misalnya memang, oh saya maunya ini bukan A, B, C, D, tapi misalnya A aksen, lalu A1, B1, C1, atau B1 juga. Nah, nggak seperti ini. Kalau kita modify, tidak menjadi masalah juga. Yang harus dipastikan bahwa ketika teman-teman melakukan ataupun melakukan perubahan, terus memodifikasi, pastikan bahwa antara karakter satu dan karakter yang lainnya ini terpisah dengan cara menggunakan apa? Spasi. Kenapa? Kalau seandainya rekan-rekan ketika melakukan proses editing terus di sini tidak menggunakan spasi, yang terjadi adalah rekan-rekan memastikan bahwa A aksen dan A1 jadi satu. Contohnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi pastikan bahwa untuk A aksen dan A1 ini terpisah dengan menggunakan spasi. Nah, berikut pula sama dengan kondisi Y, silakan diatur sesuai dengan kebutuhan. Oke, nah ini untuk sumbu X dan sumbu Y ya. Dia memiliki sifat dimensi yang sama. Jadi ketika rekan-rekan meletakkan informasi 3.000, yang terbaca adalah 3.000. Ketika rekan-rekan memasukkan nominalnya 4.000, ya 4.000. Nah, berbeda hal ketika rekan-rekan masuk ke sumbu Z. Ya, sumbu Z ini sifatnya adalah akumulasi ya. Karena apa? Sumbu Z ini menyatakan elevasi dari suatu bangunan. Jadi ketika rekan-rekan menyatakan informasinya 0 ke 6.000, benar 0 ke 6.000 jaraknya adalah 6.000. Tapi berbeda hal ketika rekan-rekan meletakkan 8.000. Bukan jaraknya 6.000 lalu 8.000, tapi jaraknya adalah ini level 6.000 menuju 8.000. Jadi otomatis jaraknya hanya 2.000 saja. Nah, jadi khusus untuk sumbu X dan Y sama, ketika kita meletakkan nominal tersebut ya yang terbaca adalah itu, tapi berbeda hal ketika kita masuk ke sumbu Z. Jadi rekan-rekan nanti silakan sesuaikan dengan kebutuhan.